Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Semoga kami menjumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat. Pemirsa, senang sekali kita kembali berjumpa dalam dialog Kepri Gemilang, tentunya bersama saya Sri Wahyuni Putri. Dialog ini kami dedikasikan untuk kemajuan Provinsi Kepulauan Riau agar semakin gemilang, cemerlang, dan terbilang, serta tentunya bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemirsa TVRI Kepri, dimanapun Anda berada, adapun tema dialog kita hari ini ialah Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-78 tahun 2024. Yang mana untuk membahas tema kita kali ini sudah hadir narasumber kita yang akan mengulas, yaitu Bapak Dr. Mahbub Daryanto MPDI. Beliau merupakan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Pak Mahbub. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak? Baik. Baik ya Pak ya, sehat dan tentunya semakin semangat nih Pak menyambut Iya, Hari Amal tahun Bakti ke-78 dan tahun baru 2024 Iya. ya Pak ya, dengan semangat baru dan juga tentunya dengan program baru untuk kemakmuran masyarakat dan juga umat beragama di Kepulauan Riau begitu. Baik Bapak, hari ini kita akan berbincang nih Pak, membahas mengenai tema kita hari ini, Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-78 ya Pak ya, tahun 2024, yang mana memang juga tentunya para pemirsa mengetahui bahwasannya Hari Amal Bakti merupakan sebuah peristiwa yang penting yang memiliki arti khusus bagi bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi kaidah nilai-nilai kehidupan beragama, yang mana Hari Amal Bakti sendiri ini diperingati pada tanggal 3 Januari begitu. Nah, mungkin Pak, sebelum kita membahas lebih jauh nih Pak mengenai Hari Amal Bakti ke-78 ini, boleh dong Pak kita mengetahui apa nih Pak kira-kira tema dari Hari Amal Bakti ke-78 tahun ini? Silahkan Pak Mahbub. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yuni, TVRI Kepulauan Riau. Saya mengucapkan terima kasih kepada TVRI yang sudah memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan dalam rangka Hari Amal Bakti ke-78 Kementerian Agama. Tahun ini memang agak sedikit berbeda. Jadi memang ya semangat baru, tahun baru juga semangat baru Hari Amal Bakti tahun ini. Baik. Jadi bagi umat beragama yang baru menyelesaikan tahun baru dan Natal kemarin, kita ucapkan selamat dan alhamdulillah sudah berjalan. Umat beragama sudah khusyuk menjalankan aktivitas keagamaannya. Baik. Dan tahun ini karena 78 tahun ini kenapa sedikit istimewa, karena memang ini mengakhiri masa jabatan lah, periodisasi, karena kita akan pemilu di 2024 ini. Dan ya pastilah umat beragama pasti terlibat semuanya, karena memang hadirnya Kementerian Agama itu sebagai jawaban akan bagaimana pelayanan umat beragama dia dan memastikan umat beragama itu terlayani dengan semaksimal mungkin. Nah, makanya tahun ini tagline kita bahwa Indonesia hebat bersama umat gitu ya. Indonesia hebat Jadi bersama Indonesia umat. jangan Indonesia aja yang hebat, tapi umatnya nggak hebat gitu. Betul. Jadi memang kita bagaimana tagline kita tahun ini ya, di Indonesia hebat bersama umat. Jadi bagaimana umat ya, umat beragama lah, karena Kementerian Agama mengurusi umat beragama, yang kita tahu bahwa hadirnya Kementerian Agama itu dalam rangka melayani umat beragama yang ada di Republik Indonesia yang kita cintai ini. Baik, luar biasa. Artinya untuk tema Hari Amal Bakti tahun ini Indonesia hebat bersama umat begitu ya Pak ya, karena ada keterkaitannya nih antara Indonesia dengan umatnya. Ya, begitu, mudah-mudahan momentum-momentum yang kita di tahun 2004 ini bisa mengangkat kehebatan-kehebatan Indonesia ya, umatnya juga ikut bersama gitu, sama hebat. Baik, ini bedanya dari tahun-tahun sebelumnya apa sih Pak Hari Amal Bakti ini? Tahun ini kita, tahun lalu biasanya kita upacara ya. Baik. Upacara, tahun ini kita lebih banyak kegiatan-kegiatan kita diwarnai dari kegiatan sosial lah. Baik. Dari mulai kita setelah apel nanti kita berdoa ya. Berdoa, dan malam ini kita juga secara online nanti seluruh umat beragama di jajaran Kementerian Agama nanti akan pembacaan puisi dan doa di Taman Ismail Marzuki nanti malam pukul 19. Dan besoknya kita apel dengan ya sederhana saja, tidak juga tidak upacara besar, dan setelah itu kita doa bersama dan lintas agama dan syukuran, dan juga ada pameran dan bazar.
nanti yang akan dilakukan khususnya di Kanwil Kemenak Kepri. Ada juga penyerahan sembako gratis, sembako subsidi, dan nanti juga ada kegiatan yang akan kami lakukan mungkin di daerah, karena memang kita coba bagaimana tahun sebelumnya di Batam, di Tanjung Pinang, Bintan, di Batam, di Tanjung Balai Karimun. Tahun ini kita akan ke Kabupaten Lingga. Di samping untuk membangun silaturahmi kami keluarga jajaran Kementerian Agama di Kabupaten Lingga tahun ini, dan akan ada kegiatan-kegiatan sosial yang akan dilakukan di sana, misalnya pembersihan rumah ibadah, temu tokoh lintas agama juga, karena memang nanti syukurannya juga dilakukan di sana juga nanti. Baik, artinya dalam rangka Hari Amal Bakti ini tidak hanya fokus kepada masyarakat yang ada di provinsi ya Pak ya, Iya. tapi juga menjangkau masyarakat yang ada di berbagai kabupaten kota begitu. Iya, insya Allah ya tahun ini kita bergabung ya. Nanti di Kanwil itu akan Kemenak Bintan dan Kemenak Tanjung Pinang dan kantor wilayah itu akan bergabung dan melakukan doa bersama untuk besok pagi pukul 9.30 sampai selesai, dan juga dilakukan bazar dan banyak kegiatan-kegiatan yang rangkaian itu akan dimulai setelah tanggal 3 ini. Nanti ada olahraga dan yang lain-lain. Kenapa kita tidak dimulai awal-awal bulan Desember, yang memberi kesempatan lah untuk umat beragama yang lain Untuk mungkin khusyuk mau, ya Pak ya, iya, menjalankan biar ibadah. khusyuk, yang mau khusyuk ibadah, yang Betul. mau khusyuk liburan, mungkin silaturahmi dengan keluarga yang selama ini agak kerepotan, karena memang ini kan tanggal 3 Januari ya. Betul. Jadi kalau rangkaian-rangkaian kegiatan yang kita mulai di bulan Desember, kapan mereka mau libur, kapan mereka mau kumpul dengan sanak saudara atau pulang kampung silaturahmi kepada kedua orang tua mereka gitu. Baik. Dan mana yang mau pulang kampung gitu kan, nah, mereka punya waktu yang cukup untuk menikmati di akhir tahun. Baik, luar biasa. Artinya untuk kegiatan ini dimulai pada tanggal 3 Januari ya Pak Iya. ya, 2024. Nah ini kan untuk Hari Amal Bakti sendiri ini peringatan secara nasional begitu Iya. ya Pak ya. Apakah dari Kanwil Kemenak sendiri ada program prioritas yang memang dicanangkan dari pusatnya sendiri untuk kegiatan, atau memang ini inisiasi dari Kanwil Kemenak sendiri Pak, berbagai Ada yang kegiatan? lokal ya, yang lokal tuh misalnya kayak bazar itu kan tidak ada di pusat bazar. Kalau doa memang kita itu dari pusat. Nah, nanti malam itu yang secara nasional, secara virtual, dan juga yang melalui luring di Taman Ismail Marzuki. Dan besok itu apel yang untuk tingkat pusat itu dilakukan di Tugu Proklamasi. Baik. Tugu Proklamasi, dan di daerah masing-masing menyesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Nah, kita apel pagi itu jam 7 ya, kita paling apel 1 jam. Baik. Karena apel kan tidak ada penaikan bendera dan segala macam. Dan nanti juga biasanya ada pemberian penghargaan Satya Lencana ya kepada karyawan kita. Nanti kita agendakan mungkin di sekitar tanggal 8 lah. Baik. Karena besok itu kita lebih banyak kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu formal, dan lebih banyak kita doa lah. Doa ya Pak ya. Apalagi mengawali tahun baru ya Pak Iya. ya, 2024 dengan harapan baru dan juga dengan semangat baru begitu. Nah dari berbagai macam kegiatan nih Pak, ini kira-kira berjalan selama berapa hari Pak rangkaiannya? Kita memang baru start besok ya, start besok, dan ini akan terus ya di daerah juga, misalnya mengajak masyarakat untuk bergotong royong, donor darah ya. Donor darah. Donor darah ya secara perlahan-lahan, karena mengingat kesibukan di awal tahun ini kan juga cukup menyita waktu juga. Betul. Menyocokkan waktu, apalagi kita di kepulauan, nanti kita menyesuaikan dengan jadwal ya, apalagi musim sekarang misalnya kami mau ke Lingga gitu kan, Betul. ya mungkin agak reda-reda dikit. Betul. Baru Menunggu kita angin ya Pak ya. ya nunggu angin lah, kita bisa ke sana sambil menyapa teman-teman kita yang ada di kepulauan, di pulau-pulau. Nanti kalau mereka yang ke sini kan repot, mendingan kita yang keluarga di Kanwil ya datang ke sana bersama ya kemenak-kemenak yang lain juga pun. Kita ada family gathering nanti di Lingga untuk mendekatkan umat mereka, bahwa mereka itu ya ada perhatian lah dari kita untuk teman-teman kita yang perlu kita sapa, karena mereka dari pulau-pulau itu
Kalau mesti ke Tanjung Pinang itu kan agak repot ya. Nah ini tinggal yang belum ini kan tinggal mungkin tahun depan mungkin di Anambas gitu kan. Tahun depan mungkin di Natuna yang terakhir. Karena yang sebelum-sebelumnya udah kita lakukan dan itu kami rasa untuk mengakrabkan dan mendekatkan para keluarga-keluarga besar kita dan para stakeholder kita yang ada di daerah juga bisa kita sapa langsung dan ya di acara-acara itu juga ada dialog gitu kan. Apa-apa sih sebenarnya potensi-potensi yang perlu kita kembangkan, apa layanan-layanan kami yang mungkin perlu masih dirasakan kurang, mungkin bisa kita lakukan sambil kita berevaluasi lah. Berevaluasi kemungkinan layanan-layanan kita yang perlu kita tingkatkan di tahun ini ya, sampai tahun yang akan datang. Baik, luar biasa. Artinya di tahun 2024 ini ya Pak ya, dengan semangat baru dan juga dengan kerja yang luar biasa juga harapannya. Nah ini Pak, dari tahun ke-78 ini Pak, kira-kira apa nih yang harus dibenahi lagi agar Kementerian Agama khususnya Kanwil Kemenak Kepri agar lebih baik lagi dari tahun sebelumnya Pak? Ya kita ini sebenarnya punya prestasi sudah cukup banyak ya, termasuk teman-teman kita di Kemenak Kabupaten dan Kota itu mereka udah banyak punya prestasi bagaimana mereka dari sisi pengelola anggaran, mereka mendapat apresiasi. Kemarin juga kita sudah dapat anugerah yang informatif lah, artinya bahwa kita sudah sangat terbuka untuk dari sisi informasi. Nah banyak hal misalnya soal kerukunan umat beragama itu yang menjadi kepentingan dari Kementerian Agama karena ya orang rukun ini kan sifatnya dinamis. Kan? Betul. Sifatnya dinamis, kenapa ya orang hari ini bisa rukun besok pagi tidak rukun. Nah, kerukunan umat beragama ini kan tahun ini kita di indeks rata-rata nasional itu 76 ya. Dan alhamdulillah Kepri itu 83% ya dari apa namanya, kita nomor 2 setelah Nusa Tenggara Timur. Nah, tahun lalu bahkan 2022 yang lalu kita bahkan kita yang tertinggi di Indonesia dengan indeks 85. Nah di situ kan ada faktor apa namanya, indeks itu diwarnai dengan faktor indeks kesetaraan, indeks kerukunan dan indeks kerjasama. Nah rata-rata itu kita sudah berada posisi yang sangat baik. Nah ini perlu kita rawat, ngerawatnya ya dengan cara kita berkomunikasi. Apa sih sebenarnya setiap problem kan problemnya sering dikomunikasi. Ketika dikomunikasikan ya baik itu secara internal umat beragama maupun eksternal umat beragama atau umat beragama dengan pemerintah, insya Allah apa yang kita inginkan bagaimana negeri ini selalu damai. Nah ini yang perlu kita bangun terus menerus. Makanya di dialog lintas agama ini kita juga mengundang tokoh adat, tokoh-tokoh pemerintah, tokoh-tokoh lintas agama yang memang mereka ini yang sehari-hari mereka ini yang punya interaksi langsung dengan masyarakat. Dan mereka ya apa namanya, ketika komunikasi antar lintasnya terbangun dengan baik ya insya Allah mereka dapat dengan cepat ya menyelesaikan problem-problem, mungkin salah paham, mungkin ada ketersinggungan, ada jangan sampai ada pihak-pihak yang mengalihkan problem-problem sosial ekonomi menjadi problem agama. Padahal urusannya urusan ekonomi atau urusan sosial biasa gitu menjadi isu-isu agama. Apalagi di tahun politik tahun ini, nah umat beragama ini kan wajib suka tidak suka kita harus melewati tahun politik ini. Ya ada pemilu, ada pilpres. Jangan sampai ya umat beragama terbelah gara-gara beda pilihan. Dan ini yang penting ya Pak ya? Iya ini yang penting gitu, jangan sampai terbelah gitu. Ya silakan beda pilihan, silakan beda apa nama pandang terhadap sebuah, tapi juga tidak membangun narasi-narasi untuk saling menjatuhkan, saling bermusuhan antara satu dengan yang lain. Nah ini penting di tahun politik nih kadang ada juga ya masih menggunakan agama ya, isu-isu agama. Ya, kita pingin bahwa agama nih ya udahlah dijadikan inspirasi lah sesuai dengan tagline Menteri Agama itu ya, jadikan agama itu sebagai inspirasi. Jadi bukan aspirasi gitu kan. Jadi politik identitas itu ya kita berusaha jangan sampai, dan penggunaan simbol-simbol agama, penggunaan rumah-rumah ibadah, penggunaan tokoh-tokoh agama untuk mencari suara gitu ya, saya kira ini juga perlu kita ya bagaimana memberi pendidikan politik yang baik lah kepada masyarakat.
Baik, intinya sama-sama saling berbenah ya Pak ya? Iya. Sama-sama saling berbenah untuk kemajuan Indonesia. Ya yang kami lebih juga dalam rangka ini juga ya kita juga berpikir ya dengan ya evaluasi kami di samping prestasi ya mungkin kita ada kekurangan ya kalau kita menilai kita sendiri ya mungkin kita baik kita menurut kita tapi kan menurut masyarakat. Nah makanya ketika kita melakukan komunikasi yang baik, mereka akan memberikan masukan-masukan apa yang perlu kita perbaiki dan apa yang bisa kita kerjasamakan. Nah, kita juga tahun ini akan memperkuat lintas sektoral kita ya. Baik. Tadi saya ngobrol sama Kak Kanwil, Kemenkumham, apa-apa yang bisa mungkin dengan pihak Kejaksaan Tinggi, dengan lembaga-lembaga lain ya. Kalau Pemda ya memang kita memang banyak kegiatan-kegiatan yang bersama dengan Pemda, tapi banyak juga kegiatan-kegiatan lintas kementerian yang perlu kita lakukan secara bersama-sama. Mungkin lebih enjoy gitu kalau bareng-bareng gitu kan. Dan irisan kegiatan kita kan banyak tuh yang sasaran-sasaran. Apalagi Kementerian Agama ini kan cuman nggak ada di laut aja Kementerian Agama. Kalau di mana-mana kita udah, insya Allah kita hadir dalam rangka ya pembinaan umat ya, mental umat itu kan penting gitu. Intinya saling keterkaitan ya Pak ya, kolaborasi antar berbagai stakeholder sesuai dengan tema kita hari ini bersama umat Indonesia semakin hebat begitu. Baik Pak, menarik sekali membahas mengenai tema kita hari ini, tapi kita jeda terlebih dahulu Bapak. Baik Pak, bila selesai jeda kami akan kembali, tetaplah bersama kami di Dialog Kepri Gemilang. Analog switch off di depan mata, migrasi TV digital segera tiba. Tinggalkan TV analog secepatnya. TV digital hadir di Indonesia. Siaran TV digital Indonesia jadi tanggung jawab kita semua. Dari ujung Sumatera sampai Papua, agar rakyat Indonesia lebih sejahtera, lebih sejahtera. Ayo kita lekas beralih, mari sambut TV bersih. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Kepri Gemilang. Masih bersama saya Pak Mahbub, kita masih membahas mengenai Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-78 tahun 2024. Baik Bapak, di segmen pertama tadi kita sudah banyak berbincang mengenai berbagai rangkaian kegiatan ya Pak ya, menyambut Hari Amal Bakti ke-78 ini, kemudian tema yang diangkat dan lain sebagainya macamnya. Nah, tadi salah satu rangkaian kegiatannya yaitu adalah bazar nih Pak. Nah, bazar ini sendiri bagaimana nih sistemnya Pak? Apakah memang diisi oleh para pelaku UMKM atau bagaimana Pak? Iya, kita ini kan Kementerian Agama ini kan memberikan sertifikasi halal bagi UMKM gratis ya. Alhamdulillah dari target yang diberikan oleh pemerintah pusat itu 8.888. Baik. Dikasih target ya. Baik. Tapi alhamdulillah sampai hari ini kita sudah 10.000 lebih. 10.000. 10.000 lebih yang sudah keluar sertifikat. Baik.
yang sudah mensubmit ya, karena kita online ya, yang sudah mensubmit itu sekitar 13.000, jadi masih ada 3.000-an lagi yang memang sedang secara perlahan ya, dia akan keluar. Dan di bazar ini kita mengundang UMKM halal ya. Jadi besok itu juga ada ya kuliner yang mungkin kita gratis kan lah bagi peserta upacara untuk besok ya. Di samping juga mereka mendisplay lah, besok kan ada tamu undangan kami, bahkan kita ada juga undang masyarakat juga untuk hadir ya di situ. Nah ada juga tebus sembako murah yang memang nanti itu juga bukan untuk ASN ya, tapi yang untuk ASN, dan juga mungkin ada kupon yang kita bagi-bagi. Dan ada juga kita bersama Basnas di masing-masing kabupaten dan kota, kita juga menyerahkan sembako gratis melalui kabupaten kota. Kalau di Kanwil kan terlalu jauh, ongkosnya mungkin lebih mahal ngambilnya, yang di Bintan ya di Bintan, yang di Tanjung Pinang yang di Tanjung Pinang. Nah ini juga kita lakukan secara mulai besok lah kita lakukan itu. Nah ini yang ya nanti ada juga produk-produk dari pesantren yang akan hadir besok di tempat kami. Jadi memang kami mendisplay layanan untuk layanan untuk masyarakat di tahun ini. Nah kita tahun ini juga bagaimana misalnya kita ini ada 7 prioritas ya Kementerian Agama nih. Soal moderasi beragama. Nah moderasi beragama ini kan cara pandangnya ya, cara pandang umat beragama soal perbedaan ya. Insya Allah di Kepri, alhamdulillah saya mengucap terima kasih kepada stakeholder kami lah, seluruh dari pemerintah daerah, dari lintas kementerian yang sudah selama ini mendukung kami ya, karena memang tugas pokoknya Kementerian Agama. Bagaimana merevitalisasi layanan-layanan masyarakat melalui kantor urusan agama. Dan juga bagaimana juga kita bersama Basnas, ya ini kan lembaga pemerintah non struktural yang mengelola dana keagamaan lah. Dan kita berharap hasil evaluasi kita di tahun ini bagaimana kita memperkuat sasaran-sasaran dari masyarakat-masyarakat yang memang masih ini kita masih sangat membutuhkan. Nah, beasiswa, bagaimana anak-anak kita bisa sekolah, bagaimana anak-anak kita yang stunting, yang kurang gizi ya, kita mulai melakukan itu. Dan kita juga akan melakukan kerja lintas kementerian lah, bagaimana kita bareng-bareng menyelesaikan program ini. Mungkin dengan bareng-bareng kita mungkin banyak program yang bisa menjadi sasaran kita bersama-sama. Nah ini yang pentingnya. Kita ini kadang-kadang ini jalan sendiri, ini jalan sendiri, ini jalan sendiri. Padahal sasaran kita sama. Misalnya soal mengatasi kemiskinan, ini kan semua mau ngatasin semua. Betul. Nah kita juga pingin bagaimana dari sisi apanya kita kan, dari sisi mental keagamaan, mungkin dari sisi fasilitasi halal, mungkin dari sisi bagaimana mengkomunikasikan. Nah karena tugas Kementerian Agama sangat-sangat luas, Mbak, sangat luas sekali. Dan bahkan tahun ini kita akan merevitalisasi Badan Kesejahteraan Masjid ya. Ini bagi yang muslim, dan bagi yang non muslim bagaimana dana-dana sosial keagamaan itu mampu menyelesaikan program-program umat yang ada di situ. Jadi bagaimana ya kita jangan bangga mengumpulkan dana keagamaan ini misalnya dari Basnas bermiliar-miliar. Tetapi ternyata masih ada orang yang mungkin belum mendapatkan ya layanan sama sekali. Ya kita juga miris gitu kalau ada sampai anak-anak kita yang kelaparan, anak-anak kita yang masih kurang gizi, ibu-ibu hamil kurang gizi. Nah bagaimana ini komunikasi ini juga kita jalin. Bagaimana juga pencegahan ya, misalnya anak-anak usia, sekarang kan usia perkawinan itu kan 21 tahun Mbak. Kalau di bawah 21 tahun kan berarti itu kan dianggap belum secara hukum dia belum siap lah, karena itu ada perubahan. Nah ini bagaimana mereka ini diberi penyuluhan, calon pengantin. Nah ini banyak problem administrasi juga, misalnya yang sudah nikah nggak punya surat nikah. Bagaimana mereka mendapatkan surat nikah gitu kan, yang resmi. Banyak juga yang mungkin dulu nikah siri ya. Mungkin kita bisa bersama-sama. Nah revitalisasi seluruh ya, makanya kita ingin bagaimana Kementerian Agama ini punya prestasi, tapi juga
kita bagaimana melayani umat ini tetap menjadi hal yang prioritas bagi kita. Nah, Kementerian Agama itu punya platform digital ya untuk pelayanan keumatan. Baik. Dan platform digital itu sudah full online. Misalnya mau daftar haji, mau nikah, mau apa aja pokoknya itu sudah ada kita lakukan melalui transformasi digital melalui super apps ya, Pusaka Super App. Pusaka Jadi, Super App, ya, baik. Pusaka Super App itu bisa di-download dan kita sudah bisa melayani dari sisi itu ya. Misalnya perlu referensi tentang agama, perlu referensi agama apa aja ada. Karena Kementerian Agama ini kan melayani seluruh umat kan. Baik. Banyak sekali memang program di Kementerian Agama yang memang harus kita dari 7 prioritas itu ya, misalnya revitalisasi KUA. Hari ini ya jangan sampai ada umat beragama yang kesulitan beribadah. Betul. Silakan pakai kantor KUA, kantor Kemenak. Kalau memang di situ belum memungkinkan untuk didirikan rumah ibadah. Ada juga kantor KUA misalnya yang di daerah-daerah terluar. Kalau memang kesulitan untuk melaksanakan ibadah ya silakan. Nah, ini yang menjadi tugas kami dan pelayanan secara digital kami itu sudah full online ya. Misalnya si halal ya. Saya bagaimana mendapatkan sertifikasi halal gratis gitu kan bagi usaha mikro kecil ya. Kita ingin bagaimana kita ini kan 96% lautan. Betul. Jadi memang transformasi digital itu memang sebuah kebutuhan penting yang ya, tidak Pak ya? bisa kita elak-elak lagi. Betul. Ya kalau mau ngurus ke kantor Kanwil kan biayanya berapa gitu. Betul. Termasuk juga kita semua 30 layanan itu kita sudah deklarasikan tidak berbayar ya, RP0 ya. Jadi artinya kita udah 1-2 tahun ini membangun platform digital yang ada di kita agar masyarakat itu lebih mudah untuk mendapat pelayanan. Nah, kita ini kan dengan biaya yang ya tidak ada biaya ya namanya, cuma ya masyarakat ini kan masih diedukasi. Betul. Nah, terus layanan jemput bola kami juga dengan layanan sama seperti Samsat keliling ya. Kita juga ada Tanjak Corner itu ya, kita mendatangi masyarakat yang butuh kita layani. Nah, tahun ini kita akan perkuat lintas kementerian. Nanti dengan Kemenkumham, dengan Kejaksaan, dengan instansi-instansi lainnya, mungkin dengan BNN, kita bagaimana soal narkotika mungkin masih perlu ada pemberian pencerahan kepada. Nah, kita ini masing-masing kayak Kanwil itu punya kampung zakat, punya kampung kerukunan. Nah, kementerian-kementerian lain juga punya kampung-kampung sadar hukum dan segala macam. Bagaimana dikolaborasikan nanti kita sama-sama, bagaimana kita bareng-bareng, nanti kita agar problem dan programnya bisa kita satukan. Ini yang kita harus tingkatkan. Kalau soal prestasi ya alhamdulillah lah, kan Kementerian Agama kita tahun ini dapat 13 prestasi lah, baik tingkat nasional maupun tingkat ya, kita berbenah agar pelayanan publik di bidang agama ini yang menjadi tanggung jawab kami di Kementerian Agama ini bisa secara maksimal ya, tanpa komplain lah. Dan kami merasakan bahwa ya ketika kita bekerja ikhlas, kita bekerja keras, insya Allah masyarakat pun ya dengan senang hati lah. Dengan senang hati mereka juga kita beri kesadaran bahwa bagaimana menjaga kehangatan dalam beragama gitu, tidak ada pertentangan. Ya sekarang ya udah tingkat toleransi itu kan misalnya dimulai dari bagaimana masjid ramah anak, masjid ramah lingkungan, ya speakernya nggak mengganggu lingkungan. Ya. Ini kan dalam rangka ya juga tidak ada membangun narasi kebencian, ujaran-ujaran kebencian. Ini alhamdulillah di Kepri ini saya merasa sangat-sangat terbantu lah ketika kita ajak secara bersama bersama FKUB, bersama lembaga-lembaga keagamaan. Dan tahun ini kita mulai, karena kemarin COVID ya Mbak ya, ini ngopi bareng nih kita udah mulai kita lakukan. Nanti ngobrol bareng lintas agama ini kan ada pemuda lintas agama, ada tokoh lintas agama yang senior-senior kan. Dan bahkan tahun ini ya kita coba ibu-ibu ya, kita mau coba ya forum wanita lintas agama. Ya, peran ibu-ibu kan sangat signifikan juga dalam rangka menjaga ya bagaimana menjaga anak, menjaga suami, menjaga lingkungan, dia bisa menjadi tokoh lah di situ, bagaimana meningkatkan
soal kerukunan, soal bagaimana mengingat soal-soal keagamaan yang ada di situ. Nah, kita minta dari ibu-ibu gereja, ibu-ibu dari masjid, ibu-ibu dari wihara, dari pura gitu, Betul. bisa terlibat aktif di lingkungannya gitu, minimal anak-anaknya, karena mungkin dengan pendekatan agama mungkin lebih efektif itu ya, dalam rangka penyelesaian problem-problem yang ada di masyarakat. Masyarakat, baik, luar biasa. Baik, artinya untuk saat ini dari Kemenak sendiri sudah memiliki website ya Pak ya? Sudah. Yang bernama Pusaka Super App. Super Jadi App, untuk iya. masyarakat yang ingin mengajukan pengajuan seperti sertifikasi halal Iya. dan lain sebagainya macamnya bisa langsung mengakses di aplikasi Pusaka Super Super App App, ini ya Pak ya. Dan ini juga harapannya dapat menjangkau seluruh masyarakat yang ada di Kepulauan Riau yang memang seperti harapan Pak Mahbub tadi, Iya. karena Kepri ini memiliki 96% lautan. Tentunya akses agak sedikit lebih sulit ya Pak ya, tetapi Iya. dengan hadirnya Kanwil Platform Kemenak digital ya. dengan platform digital Pusaka Super App ini dapat membantu masyarakat yang ada di Kepulauan Riau. Ini juga Pusaka Super App ini kan ada big data ya. Big data, Datanya terorganisasi di Jakarta ya. Baik. Jadi memang apapun urusan-urusan Kementerian Agama itu udah ada di situ. Di situ. Apapun, masalah haji, masalah zakat, wakaf dan segala macam. Konten-konten agama juga ada. Bahkan kita baru launching kemarin Al-Quran dengan bahasa isyarat. Baik. Jadi Luar biasa. kalau yang tuli dan bisu kan dia menggunakan isyarat gitu. Baik. Jadi mereka bisa baca Quran dengan melihat isyarat gitu. Baik. Ini juga kita udah mulai kita luncurkan. Jadi mudah-mudahan yang lokal pun kita ada ya, tetap platform digital lokal kita si Kopri ya, sistem komunikasi pelayanan prima di Kepri ini kita Kepri. punya juga untuk yang parsial yang kecil ya. Baik. Tapi seluruh yang ini di Pusaka Super App itu. Pusaka Super App tadi Pak ya. Silakan di-download di Play Store, itu juga untuk masyarakat umum ya. Itu juga bisa untuk mendownload platform digital kami. Silakan di situ buka-buka apa kek, mau komunikasi kek, ada konten-konten kan bisa dilakukan di situ. Di samping website kita juga yang parsial ya, melalui Kemenak Kepri juga Kemenak ada, Kepri. kita tetap lakukan itu. Baik, karena memang ini seperti tagline kita hari ini atau Iya. Hari Amal Bakti 2024 ini ya Pak ya, Indonesia hebat bersama umat, dan Iya. tentunya juga Kemenak hadir untuk Ya, menjadikan kami umat yang hebat. ingin bagaimana komunikasi kami dengan umat ini lebih intens lah. Baik. Dan umat juga, ya kalau ada problem, ada apa ya silakan ke kami gitu. Jangan sungkan-sungkan, karena memang kita ini memang ditugasi oleh negara ya untuk melayani umat ya, tanpa memandang itu umat apa. Gitu. Betul. Jadi orang ini yang menyangka kan kalau muslim mayoritas ya muslim saja, tapi enggak, kita semua, kita tanpa diskriminasi, dan yang penting itu tanpa bayar. Tanpa berbayar. Tanpa bayar. Baik, Jadi kemudahan pelayanan ya, Kementerian Agama itu sudah RP 0. Kita udah declare bahwa pelayanan di Kementerian Agama itu RP 0. RP 0. Nggak ada yang bayar. Kecuali satu, kalau mau nikah di rumah. Di rumah. Itu ada Kan biaya nikah di tambahan. rumah itu memang aturan negaranya ya, Iya. peraturan pemerintahnya memang kalau menikah di luar kantor-kantor urusan agama itu memang masih wajib nyetor bukan ke Kementerian Agama tapi ke kas negara. Bekas negara. Sebagai bentuk ya pelayanan yang mungkin agak ekstra ya, karena memang itu di luar kantor dan di luar jam dinas. Kalau di kantor KUA di mana-mana pun ya kita nggak ada yang berbayar. Rp0 begitu ya Pak ya? Iya. Baik, nah kira-kira Pak di Hari Amal Bakti ke 2024 yang ke-78 ini Pak, apa nih Pak harapan atau himbauannya yang dapat diberikan kepada masyarakat luas ataupun masyarakat yang ada di Provinsi Kepulauan Riau ini Pak? Ya, pertama ya kami mengucapkan terima kasih ya kepada stakeholder kami, itu yang penting itu. Kami berterima kasih kepada stakeholder kami. Tanpa dukungan masyarakat, tanpa dukungan stakeholder pemerintah dari pemerintah daerah, lintas kementerian, TNI, Polri, suasana rukun dan damai di Kepri ini tidak mungkin bisa kita capai dengan mudah. Betul. Dan ini pastilah semua punya niat yang tulus, ya, punya niat yang ikhlas, ingin agar negeri kita ini negeri yang damai, negeri yang tentram, masyarakat. Dan kami juga melayani masyarakat juga di bidang pendidikan ya, kita meningkatkan kualitas pendidikan, bagaimana ketika tingkat pendidikan masyarakat juga
meningkat, ya pastilah banyak problem yang bisa kita selesaikan. Betul. Dan potensi-potensi keumatan yang selama ini yang belum disatukan, ya kita coba kita satukan. Bagaimana potensi yang besar ini? Kita contoh saja ketika kita bicara isu-isu Palestina, ya. Betul. Berapa miliar kita bisa kumpulkan dalam satu hari. Nah, padahal banyak juga problem-problem lokal yang harus kita tangani. Soal kemiskinan, soal keterbelakangan di pelayanan pendidikan, mungkin ada yang perlu beasiswa. Kenapa kita tidak melakukan itu? Nah, ini kita akan coba dorong di tahun 2024 ini bagaimana kita ini mampu berdiri dari kaki kita sendiri. Baik. Nah, kaki Indonesia hebat itu bersama umatnya. Kita udah terbukti, udah lamanya perjalanan kita, hampir 79 tahun negeri ini, dan Kemenang itu 78 tahun. 78 tahun. Bagaimana umat Indonesia ini, negara Indonesia ini gitu yang kita cintai ini juga bisa membersamai umat-umat yang lain. Nah, kita juga ingin bagaimana kepedulian masyarakat kita terhadap lingkungannya, Baik. kepedulian terhadap anak-anak, kepedulian terhadap bagaimana kualitas beragama di kampung itu, ya. Kita Betul. mulai dari hal-hal yang kecil. Dan kami di Kementerian Agama melalui penyuluh kami, yang seluruh agama ini penyuluh kami ada di seluruh Kristen, Hindu, Buddha ini juga kita akan intenskan di tahun-tahun yang akan datang. Tahun 2024 ini akan kita intenskan. Baik, sama-sama menjaga kerukunan umat beragama ya Pak yang ada di Kepulauan Riau ini. Baik. Baik Bapak, terima kasih untuk dialognya hari ini dengan tema Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-78 tahun 2024. Semoga acaranya yang akan dimulai besok ya Pak ya dapat berjalan dengan lancar dan juga tentunya dapat menjadi kebaikan bagi para jajaran dan juga masyarakat yang ada di Kepulauan Riau. Amin. Baik pemirsa, itulah tadi dialog Kepri Gemilang kita dengan tema Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-78 tahun 2024. Rangkaian program TVRI Kepri setiap harinya dapat Anda saksikan di akun YouTube, Facebook, dan Instagram TVRI Kepri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pemirsa, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sri Wahyuni Putri. Mohon pamit undur diri. Terima kasih Anda telah bersama kami TVRI Media Pemersatu Bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih.